Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda pemirsa berada. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi ekonomi Indonesia yang sesuai dengan artikel yang sudah saya bawakan di masa UTS kemarin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Zervana Waris dari kelas MN25D dengan NIM 25416261201369 di matkul ekonomi makro yang diajar oleh Pak Tony. Baik, mari kita masuk ke intinya. Sebentar, mungkin rada nge-lag nih. Ya, di sini ada pembukaan, yaitu pertanyaan pertama itu adalah apa pentingnya bayar pajak bagi kendaraan bermotor. Lalu pertanyaan kedua, kemana alokasi dana dari pajak kendaraan bermotor. Pertama kita akan masuk untuk pengertian PKB. PKB merupakan singkatan dari pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber pajak yang sangat penting untuk pendapatan asli daerah. Pajak ini meliputi kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, truk, bis, dan lain-lain. Jadi PKB ini adalah salah satu sumber pajak perpajakan di negara Indonesia ini, dengan salah satu sumber pajak yang sangat penting karena pajak yang didapat dari PKB ini sangat besar untuk pendapatan negara ini. Lalu apa fungsi PKB bagi Pemda atau pemerintah daerah, Pemda? Satu, meningkatnya pendapatan daerah. Dikarenakan PKB ini sangat besar, tentunya pendapatan daerah akan meningkat dengan adanya PKB ini. Tergantung jumlah motornya juga tapi. Lalu kedua, menjadi tolak ukur wajib pajak rakyat daerah. Jadi apakah rakyat daerah itu rajin bayar pajak atau tidak tergantung di PKB juga gitu kan. Lalu yang ketiga ada menjadi dana yang berguna untuk membangun infrastruktur. Jadi infrastruktur yang ada di Pemda tersebut, di daerah tersebut itu tercipta salah satunya dari pajak PKB ini. Contohnya apa? Contohnya seperti jalan raya, terus bangunan-bangunan seperti ya itu bundaran gitu di jalan raya, jembatan. Nah, itu dibangun dari PKB Pemda tersebut. Lalu mendata kendaraan yang ada di kota tersebut. Nah, adanya PKB juga dapat mendata kendaraan yang ada di kota tersebut. Jikalau suatu saat Indonesia akan mengadakan jumlah maksimal kendaraan yang ada, seperti contoh kita ambil di Singapura yang setelah 5 tahun atau 10 tahun mobil itu udah harus ganti, tidak boleh digunakan lagi. Nah, seperti itu. Lalu apa sih tantangannya dalam meminta pajak tersebut? Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan dinamika kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian yang saya lakukan ini untuk mengkaji dampak pajak kendaraan dari aspek fiskal, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi menurut saya sendiri, tantangan terbesarnya adalah karena masyarakat ini masih sangat buta, jatuhnya masih sangat buta. Terus apa sih, kita tuh kenapa harus bayar pajak? Nah, masyarakat itu masih di tahap itu. Jadi kita tuh harus menjelaskan secara rinci, lalu memberikan bukti nyata bahwa pajak itu digunakan untuk hal yang benar. Ada dampak positif dari bayar pajak ini, yaitu satu, meningkatnya infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada jalan raya, jembatan, dan lain-lain lah. Lalu pemasukan pendapatan daerah, ya itu pajak tersebut membuat meningkatnya pendapatan daerah. Lalu jalan raya yang terbentang luas, kalau kita lihat di Karawang, salah satu kota industri yang banyak kendaraan bermotor, jalan rayanya sudah bergelimangan, di mana-mana jalan raya aspal, cor. Lalu untuk dampak negatifnya apa dari perbayakan pajak ini? Tidak adanya transparansi. Nah, ini salah satu orang tidak ingin bayar pajak itu karena negara tidak tertransparansi dalam penggunaan hasil bayar pajak
PKB itu, makanya rakyat jadi malas. Jeleknya infrastruktur. Nah, jeleknya infrastruktur kan kalian tahu sendiri, masih banyak jalan yang masih gerundul-gerunjul, masih banyak lubang-lubang, tidak ada segera dibenarkan. Terus saya tambah lagi seperti jalanan di Karawang Kota dengan di Loji sangat berbeda jauh, padahal itu masih daerah Karawang. Korupsi yang merajalela. Nah, kalau ini kita udah tahu sendiri, korupsi merajalela ini sudah tidak terbendung kan. Itu adalah dampak negatif dan mengapa orang-orang tidak ingin bayar pajak PKB. Kesimpulannya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Selain sebagai sumber penerimaan daerah, pajak kendaraan juga berfungsi sebagai instrumen pengendali ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pajak kendaraan yang transparan, pelayanan yang optimal, serta kebijakan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.